Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa alihi wassalihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam tersambung kepada keluarganya, anak dan keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka, dan kepada siapapun yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Pagi ini kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan, masih dalam bab yang ke-59, babu qaulillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Larangan kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menjelaskan surat Al-Fat ayat 6, adh-dhanina billahi dhannas saw' alaihim dairatus saw', lalu kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah perkataan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, halaman 388. Ini merupakan penukilan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi dengan mengatakan qala Ibnul Qayyim rahimallahu fil ayatil ula, di mana Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan pada ayat yang pertama surah Ali Imran, ya, fussira hadha dhannu, maka ditafsirkan adh-dhann, ya, prasangka itu, bi annahu subhanah la yansuru rasulah. Prasangka orang-orang jahiliyah yaitu di mana mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menolong rasulnya, wa anna amrahu sayatmahil, bahwa dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tauhid yang diajak, ya, kemudian yang diserukan kepada manusia, ya, sayatmahil, pelan-pelan akan sirna. Jadi mereka memberikan sebuah penilaian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menolong rasulnya karena kekalahan yang mereka alami di perang Uhud. Kaum muslimin kalah. Nah, kekalahan itu ditafsirkan oleh mereka orang-orang munafikin bahwa Allah tidak menolong rasulnya, dan dakwah yang beliau sampaikan maka itu tanda akan sirna, artinya pelan-pelan dakwah ini akan berakhir. Itulah prasangka jahiliyah yang disangkakan oleh orang munafikin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah tabaraka wa taala. Wa anna ma asabahum lam yakun biqadarillah,
wa hikmatih. Dan apa yang menimpa ya Rasul SAW dan para sahabatnya itu bukan karena takdir Allah dan bukan karena ada hikmah yang terdapat di dalamnya. Ini prasangkaan yang berikutnya. Fafussira bi inkaril hikmah, maka ditafsirkan bahwa mereka ini mengingkari adanya hikmah di balik peristiwa yang terjadi pada kaum muslimin. Apapun yang terjadi dalam fase dakwah Rasul tentu dengan takdir Allah, dan semua itu ada hikmah yang besar di balik peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Kalau Nabi SAW ditolong Allah dengan segala bentuk kemenangan, pasti Allah bisa. Semua orang-orang kafir Quraisy beriman Allah bisa menjadikan itu, dan penduduk Taif yang beriman Allah bisa, namun itu ada hikmah dalam sebuah perjuangan dakwah, dan hikmah inilah yang diingkari oleh orang-orang munafikin. Ya. Wa inkaril qadar, dan mereka juga mengingkari takdir. Ya. Wa inkari ayyutimma amra rasulihi, dan mereka juga mengingkari bahwa segala perkara dan urusan Rasulnya tidak akan selesai. Wa yudhirahu ala dini kulli, dan mengingkari bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah akan menjadi agama yang mendominasi, agama yang menang di atas seluruh agama. Dan ini semua diingkari oleh mereka. Mengingkari hikmah, mengingkari takdir, mengingkari bahwa Allah tidak menyempurnakan risalah nabinya, dan mengingkari bahwa agama ini tidak akan sempurna, tidak akan menjadi agama yang mendominasi, dan seterusnya. Wa hadza huwa dhannu sawu', dan inilah prasangka yang buruk. Alladzi dhannahu al-munafiqun, yang diprasangkakan oleh orang-orang munafik. Jadi penilaian mereka ini hanya sekedar penilaian yang tidak berdasar. Ya. Kesimpulan yang mereka berikan kesimpulan yang lemah, gitu ya. Wal musyrikuna fi suratil Fath. Dan inilah prasangka buruk yang disangkakan oleh orang munafikin dan orang-orang musyrikin di dalam surat Al-Fath, ayat yang sudah kita baca ya pagi kemarin. Wa inna ma kana hadha dhanna as-su' li'annahu dhannu ghairi ma yaliku bihi subhanahu wa ma yaliku bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'di as-sadiq. Kenapa ini dikatakan prasangka buruk? Karena prasangkaan yang tidak pantas bagi Allah. Allah Maha kuat, Allah Maha menepati janji, Allah Maha segala-galanya, dan mereka prasangkakan ya di luar apa yang dimiliki Allah dari sifat-sifatnya, dan mereka berprasangka karena tidak sesuai dengan hikmah yang Allah inginkan. Allah menginginkan hikmah yang lain, tapi prasangkaan mereka berbeda dengan apa yang mereka sampaikan. Wa hamdihi ya wa wa'dihi as-sadiq, dan mereka tidak memuji Allah dengan yang layak dan tidak pula menepati janji yang jujur. Ini prasangka-prasangkaan mereka. Faman dhanna annahu yudhilul batila 'alal haqq, barang siapa yang mengira bahwa kebatilan menang di atas kebenaran, idalatan mustaqirratan, dengan penguasaan yang terus ya, yatmahillu ma'al haq, kemudian sirna bersamanya kebenaran. Artinya barang siapa yang meyakini al-batil akan mendominasi, al-batil akan mengalahkan al-haq, dan akan sirna bersama kemenangan, akan sirna al-haq ya, maka kemudian ini adalah prasangka au ankara ayyakuna ma jara biqada'ihi wa qadarihi, atau kata Ibnu Qayyim mengingkari bahwa apa yang terjadi di zaman Nabi SAW ya, mengingkari itu dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Au ankara an yakuna qaddarahu li hikmatin balighatin yastahiqqu 'alaihi alhamd, atau mengingkari bahwa apa yang Allah takdirkan ya tidak terdapat hikmah yang sangat besar yang wajib untuk dipuji. Bal za'ama anna dzalika li masyiatin mujarradah, dan itu semua
Ya barang siapa yang mengatakan itu hanya sekedar masyiah terjadi begitu saja, fadzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan itu adalah persangkaan orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir, ya maka tempat mereka dari neraka. Jadi subhanallah ada 3 prasangkaan di sini ya. Pertama, prasangkaan bahwa al-batil akan mengalahkan al-haq. Yang kedua, mengingkari apa yang terjadi dari takdir Allah. Yang ketiga, mengingkari bahwa peristiwa itu tidak terdapat hikmah yang besar. Nah itu kata Ibnu Qayyim adalah prasangkaan orang-orang kafir. Lalu kemudian beliau melanjutkan, wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhanna su' fima yakhtassu bihim. Dan kebanyakan orang memberikan prasangkanya prasangka buruk. Wa fima yaf'aluhu bighairihim. Dan apa yang Allah berikan kepada mereka dan apa yang Allah buat untuk selain mereka. Wa la yaslam min dzalika illa man 'arafa Allah. Nah, tidaklah ada orang yang selamat dari prasangka buruk itu kecuali orang yang mengetahui Allah wa asma'ahu, nama-namanya, wa sifatihi, yang mengetahui sifat-sifatnya, wa mujib hikmatah, dan akan meyakini hikmah, wa hamdihi wa wa'dihi as-sadiq. Falya'tani al-labibun nasih li nafsihi bihadza. Adalah orang yang cerdas, yang baik, yang menasihati dirinya memperhatikan bab ini. Wal yatub ilallah wa yastaghfiruhu, bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepadanya, min dhannihi bi rabbih dhanna su', kepada Rabbnya dengan prasangka yang buruk. Walau fatashta man fatashta la ra'aita indahu tanattu'an ala qadar wa malamatan lahu. Andaikan engkau memperhatikan dengan baik, teliti orang-orang yang engkau teliti, engkau akan dapatkan mereka itu tanattu'an, ya, mengingkari, melawan atas takdir dan bahkan mencela takdir itu. Wa annahu kana yanbaghi ay yakuna kadza wa kadza. Lalu mereka seraya mengatakan sepatutnya begini. Ini prasangkaan mereka. Fa mustaqilun wa mustakthir. Apakah engkau termasuk orang yang sedikit yang prasangka ataukah termasuk orang yang paling banyak berprasangka? Wa fattish nafsak hal anta salim. Maka itu perhatikan diri kamu, apakah engkau termasuk orang-orang yang selamat dari prasangka buruk. Maka dari perkataan Imam Ibnu Qayyim ini ada 3 kesimpulan besar kita, bahwa prasangka buruk itu yang pertama, bahwa Allah tidak menolong Rasulnya. Yang kedua, bahwa kebatilan mengalahkan kebenaran. Yang ketiga, bahwa mengingkari apa yang terjadi ya di luar takdir dan ketetapan Allah, dan bahkan di luar hikmah yang besar. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar kita terlepas dari prasangka ini? Baik itu mereka orang munafikin ataupun orang-orang yang berada di dalam barisan kaum muslimin, minimal ada 4 yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepadanya. Yang ketiga adalah di mana dia harus memperhatikan dirinya. Fawafattish nafsak hal anta salim. Maka hendaklah engkau memperhatikan dirimu, apakah engkau selamat dari orang-orang prasangka buruk kepada Allah atau tidak. Kemudian kita mengetahui diri kita, ya, maka lihat diri kita sendiri seperti apa posisi dan keadaan kita. Di akhirnya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sebuah syair, fa in tanju minha tanju min dhi 'azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiyah. Andaikan engkau selamat dari prasangka buruk itu, maka engkau telah selamat dari perkara yang besar. Jadi berprasangka buruk kepada Allah termasuk musibah yang besar. Wa illa, jika engkau tidak selamat, maka saya tidak mengatakan engkau adalah orang yang akan mendapatkan keselamatan. Jadi orang-orang yang selamat dari prasangka buruk kepada Allah, orang yang selamat dari musibah yang besar. Kalau tidak selamat, maka saya tidak akan katakan kepada engkau termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan.
Lalu kemudian perkataan Muqayyim yang sangat panjang ini ya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dengan mengatakan qala Ibnul Qayyim ay fi Zadil Ma'ad, di perkataan yang dinukil oleh Syekh Muhammad ini, Muhammad Abdul Wahab, ada dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fil kalami ala ma tadammanathu waq'atu Uhud, dalam pembicaraan terjadinya perang Uhud. Wa munasabatu dzikri kalami huna, nah apa pula ya menjadi ketersesuaiannya, apa yang menjadi hubungannya perkataan Imam Nuqayyim ini dihadirkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, taudihu ma'nal ayatil karimah, sebagai bentuk penjelasan ayat-ayat Allah dalam surat Ali Imran dan surat Al-Fath yang sudah kita baca sebelum ini. Fassir hadha dhann ay al-madhkura fi qawli ta'ala yadhunnuna billahi ghairil haqq, ya, maksudnya fassir hadha dhann ini adalah firman Allah tadi dalam surat Ali Imran 154, sayatmahil ay yadhhab wa yatalasha hatta la yabqa lahu athar. Itmihlal itu adalah berkurang, pergi pelan-pelan, ya, sirna sedikit demi sedikit sampai tak ada lagi pengaruh dakwah Muhammad. Kira-kira begitulah anggapan mereka itu. Zahabus syai' wal itmihlal huwa zahabus syai', hilangnya sesuatu. Fa fussira ay fussira hadha dhannu bi thalathi tafasir. Ya, ini sudah kita sebutkan tadi ya. Bi inkaril hikmah, dengan mengingkari hikmah, artinya annama ajrahu fi waq'ati Uhud lam yakul hikmatin balighah. Disebut mereka ini mengingkari hikmah. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada Rasul dan kaum muslimin di perang Uhud, mereka kalah, itu mereka anggap tidak ada hikmah yang besar. Banyak hikmah yang terjadi di perang Uhud. Ya, di antaranya as-sam'u wa ta'ah, ya, mendengarkan, taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Apapun kata Nabi yang terjadi, maka kalian yang berada di Jabal Rumat, para pemanah yang handal, tidak boleh turun, ya, tidak boleh turun, ya, baik dalam keadaan menang ataupun kalah, sampai diperintahkan turun oleh Nabi SAW. Di leg pertama umat Islam menang, ya, karena kaum kufar Quraisy dihajar dari atas bukit Rumat dengan panah-panah yang dahsyat, sehingga mereka, ya, mundur, ya. Tetapi setelah melihat keadaan yang kocar-kacir dari kaum kafir Quraisy, banyaknya ghanimah yang tertinggal di sana, mulailah, ya, sebagian para sahabat melihat, wah, ini kita sudah menang dan sudah boleh turun untuk mengumpulkan harta itu. Ini hikmah bahwa as-sam'u wa ta'ah itu sangat dia menentukan dalam sebuah, ya, peristiwa, dan ini adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, wa inkarul qadar ay annahu law ata'una wa lam yukhriju ma qutilu. Mengingkari takdir itu apa? Maksudnya, andaikan kata mereka orang-orang yang ikut bersama Rasul itu ikut mentaati, mendengarkan kami, tidak ikut berperang bersama Rasul, maka sungguh mereka tidak akan terbunuh. Dan ini perkataan mereka. 1000 orang yang keluar bersama Rasul, keluar 300 dari barisan kaum muslimin. Mendengarkan kaum muslimin yang terbunuh begitu banyak, maka mereka mengatakan, lau ata'una, kalaulah mereka ini mendengarkan kami, mentaati kami, tidak keluar bersama Rasul, ya, ma qutilna hahuna, kami tidak akan terbunuh di sini. Maka ini mereka mengingkari qadar. Maka Allah katakan bahwa orang-orang yang telah Allah tetapkan bagi mereka kematian, mereka akan menjemput kematian itu kemanapun mereka pergi. Ya, mereka kira bahwa mereka tidak berperang tidak mati, ya kan? Mereka kira tidak berperangnya mereka, duduknya mereka di rumah, mereka kira mereka tidak mati. Ya, kematian dijemput dengan semangat yang tinggi, baik itu dalam kematian hina ataupun dalam kematian yang mulia. Ya, mati dalam peperangan kemuliaan, mati mundur dan tidak ikut berperang adalah kehinaan. Wa inkar ayyutimma amra rasul ay haitsu dhannu anna al-musyrikin lamma dhaharu tilka sa'ah anna al-fasila wa anna al-islam qad bada ahlu. Wa ketika
kemenangan berada pada kaum musyrikin di masa itu, mereka sudah mengira bahwa ini adalah pemisah ya antara dakwah Nabi. Sudah habis ini, sudah dakwah Nabi ini, berakhir sudah dakwah Nabi ini. Tidak akan mungkin ke depannya Muhammad mampu untuk menjelaskan atau mendakwakan keislaman. Dan mereka anggap itu adalah kekalahan yang fatal dan tidak bisa dilanjutkan dalam dakwahnya. Fi surat Al-Fath, ay adhanna alladhi dzakarahu Allah 'anil munafiqin, dalam surat Al-Fath, wal musyrikin fi surat Al-Fath, fi qouli ta'ala adh-dhanina billahi dhanna saw. Yudilul batila, artinya yaj'alu lahu ad-dawla wal ghalabah, bahwa menganggap kebatilan itu memiliki kuasa ya, kuasa. Tanattu'an 'alal qadar ay i'tiradan wa iftiradan alaih, menolak ya, tidak menerima ketetapan. Fa mustaqil wa mustaqtir ay min hadzal i'tirad 'alal qadar. Apakah kita termasuk orang-orang yang termasuk yang banyak mencela atau banyak atau sedikit yang mencela? Fa in tanju minha ay min hadzal khaslah, kalau engkau selamat dari sifat-sifat buruk ini, prasangka ini, tanju min zi azimatin ay min amri zi musibatin azimah. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan dalam syair ini bahwa engkau jika selamat dari prasangka buruk, engkau selamat dari musibah yang besar. Jadi prasangka buruk sekali lagi musibah. Ikhaluka ay bikasril hamzah adhunnuka. Maka jika engkau tidak selamat, wa illa fa inni la ikhaluka bik najiyah min al-i'tiradi 'ala al-qadar. Maka saya kira kamu tidak selamat dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan Imam Ibnu Qayyim yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam rangka menambah ya penjelasan yang sudah disebutkan oleh para ulama dari penjelasan ayat sebelumnya. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dari prasangka buruk kepada Allah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melihat hikmah pada setiap peristiwa dakwah ya, pada setiap fase kehidupan Nabi dalam dakwahnya ya. Ada kalanya Nabi SAW mendapatkan kemenangan, dan siapa sangka orang-orang beriman bisa menang di perang Badar dengan jumlah yang tidak seimbang ya. Dan siapa pula yang bisa mengira umat Islam kalah di perang Uhud ya. Subhanallah, dengan kekuatan yang di awal sudah di depan mata kemenangan, tapi ternyata ya berubah arah dan cerita. Dan begitulah kehidupan dakwah, dan hari ini pun demikian ya. Siapapun yang berdakwah, siapapun yang mengajak orang kepada tauhid, kepada agama yang mulia ini, maka tentu akan banyak ya, akan banyak halangan, akan banyak ujian dan cobaan yang ia hadapi. Tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala yang pertama tidak akan tidur dan tidak akan lupa dengan kebaikan yang kalian lakukan, yang dilakukan, yang didakwakan. Yang kedua, ya tugas kita hanya mengajak orang ya, menyampaikan kebaikan, dan tugas kita bukan memastikan orang bisa mendapat hidayah, bisa orang taat kepada Allah. Karena hidayah bukan di tangan kita, hidayah itu taufik hanya di tangan Allah. Kalau tugas kita hanya menjelaskan Islam, menjelaskan ayat-ayat Allah, menjelaskan hadis-hadis Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum agama yang mulia ini, maka inilah pembahasan yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan berada di agama yang lurus, yang di atas panduan yang sahih, yang benar dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi
As-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara